Ya pemirsa, di Eropa secara mengejutkan, Ukraina mengajak Rusia duduk bersama membahas gencatan senjata kedua negara. Hal ini terungkap usai Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melayangkan surat terbuka yang mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk segera mengakhiri perang yang telah bercamuk selama 4 tahun lamanya. Zelensky bahkan mengusulkan pertemuan tatap muka langsung sekaligus menyatakan kesiapannya melakukan gencatan senjata total. Putin pun sempat menanggapi bahwa Rusia juga ingin mengakhiri perang. Akar konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina dimulai sejak Februari 2014 yang dipicu oleh pendudukan ilegal wilayah Crimea serta pecahnya perang separatis di Donbas. Perang besar pecah pada awal 2022 saat Moskow secara masif mengepung perbatasan Ukraina. Salah satu pemicu utamanya yakni rencana Ukraina untuk bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Padahal pada awal konflik, Ukraina merupakan negara yang berstatus netral. Seratus hari perang Amerika Serikat Israel dengan Iran telah berlangsung. Serangan demi serangan dilancarkan dan terekam dalam visual. Seratus hari sudah perang antara Amerika Serikat, Zionis Israel dengan Iran berlangsung. Perang ini meninggalkan banyak duka yang mendalam, bahkan sejak Amerika Serikat pertama kali melancarkan serangannya. 170 orang tewas, termasuk diantaranya anak-anak. Konflik semakin memanas ketika Iran menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi energi dunia. Menjawab aksi Iran, Amerika Serikat pun turut memblokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran yang membuat situasi semakin panas. Serangan demi serangan terus berlangsung, walaupun gencatan senjata antara Amerika Serikat dan Iran dilakukan. Lebih dari 3.400 orang tewas akibat konflik ini. Dan hingga kini pun kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran belum juga menemui titik terang. Dalam hal ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membuka peluang bertemu pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei. Trump ingin bertemu Mojtaba Khamenei suatu saat nanti demi mengakhiri konflik Amerika Serikat dan juga Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan pernyataan mengejutkan di tengah panasnya hubungan Amerika Serikat dan Iran. Trump secara terbuka mengaku ingin bertemu dengan pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, suatu saat nanti demi mengakhiri konflik kedua negara. Trump bahkan mengklaim hubungannya dengan Mojtaba sejauh ini berjalan dengan baik. Ia juga mengungkapkan pemimpin tertinggi Iran tersebut terlibat langsung dalam perundingan damai yang saat ini tengah diupayakan kedua belah pihak. I don't want to meet, but if I did meet, I'd be honored to meet him. I'd like to see if we make a deal. But if we make a deal, it's possible that I would meet him. I'd be here in the U.S. White House. I don't know. I haven't really heard too much about it. I didn't suggest it, but some people have suggested it. If it happened, it would be happen. I'd be respectful. Well, I would say I'm not his favorite person, but with that being said, he's probably I don't know. He's probably a professional. In some circles, he has a very good reputation, actually. You know, sometimes some people say bad, but a lot of people say bad about me. It's totally false. Menurut Trump, Mojtaba memiliki peran yang sangat krusial dalam proses negosiasi yang sedang berlangsung. Trump menilai Mojtaba sangat dihormati di Iran dan memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan strategis terkait perundingan dengan Amerika Serikat. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله
أكبر الله أكبر. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC mengklaim menembakkan rudal peringatan ke arah 2 kapal AS di Teluk Oman. Pasukan militer Iran memaksa kedua kapal AS untuk meninggalkan wilayah tersebut. Tembakan peringatan yang dilepaskan Angkatan Laut Iran ke USS Ruxtun dan US Mission merupakan bagian dari operasi untuk melawan tindakan onar Angkatan Laut AS. Melalui media Iran, IRGC menyebut kapal-kapal AS tersebut kini telah meninggalkan Laut Oman menuju Samudra Hindia. IRGC juga menegaskan bahwa mereka tak akan segan untuk meluncurkan rudal jarak jauh jika dibutuhkan. Ya pemirsa, warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. Hari Internasional Anak-anak di Iran terasa berbeda. Warga Iran berkumpul untuk mengenang anak-anak yang telah tewas akibat perang dan serangan bersenjata. Bertema mereka adalah malaikat, peringatan diadakan di luar kantor UNICEF di Teheran pada hari Rabu. Keluarga dan kerabat memajang foto dan barang-barang milik anak-anak yang tewas dalam berbagai konflik. UNICEF dan para ahli PBB mengutuk pembunuhan anak-anak dalam serangan itu dan menyerukan perlindungan sekolah dan infrastruktur sipil. UNICEF strongly condemns all forms of violence against children, and in this respect, UNICEF condemns the killing of children in Minab school and across Iran. Children do not start wars, yet they often bear the heaviest burden. بعد از این جنایات حمله اسرائیل و امریکا 380 کودک ترور شده فقط در جنگ دوم داشتیم و حدود 47 کودک کشته شده در جنگ 12 روزه. بنابراین یکی Sekolah dasar putri Syajareh Tayyibeh di Minab, Iran Selatan dihantam selama fase awal serangan AS Israel di Iran. Iran menyalahkan Amerika Serikat dan Israel, namun AS mengatakan sedang menyelidiki insiden tersebut sementara Israel membantah sengaja menargetkan warga sipil.